Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini kita akan memasuki tema 4, subtema 3 di PB3. Mari kita mulai belajar. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran di PB3 hari ini ya. Masih di subtema 3 di tema 4. Oke, kita langsung mulai di halaman 107 ada Dayu ya. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantun. Artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun tersebut. Apa makna amanat pantun? Nah, coba kamu cari amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan ya dari sebuah pantun, amanat pantun itu ya. Kamu ingin apa yang disampaikannya, berarti itu dia tujuannya ya. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun ya. Ibu guru menjelaskan cara membuat pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris kedua T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon. Nah, akhir barisannya N kan. Tempat indah hijau rumput, T belakangnya. Pada Tuhan kita memohon, N lagi. Sesuai ajaran yang kita anut, T lagi. Jadi NT. Ya seperti itu. Bu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun itu harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dongdong. Rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, nyambung lagi nih. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Ya, ayo kita mengamati dua buah gambar berikut. Nah, kalian lihat dua buah gambar berikut ya. Contoh bentuk kegiatan gotong royong berdasarkan gambar di atas. Buatlah kesimpulan tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Kalian sudah lihat? Oke. Ya. Yang pertama kita jawab dulu ya. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang dalam menyelesaikan suatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan bersama. Itu pengertian dari gotong royong. Ibu ulang ya. Bentuk kerjasama antara sejumlah orang dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan bersama. Itu adalah pengertian gotong royong. Yang kedua, unsur-unsur gotong royong meliputi sukarela dan keikhlasan dari setiap orang tanpa pamrih bekerja sama bagi kepentingan bersama. Ya. Yang ketiga, manfaat gotong royong adalah meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, kebersamaan antar sesama anggota masyarakat. Itu dia. Lalu di sini ada ayo membaca halaman 109 ya. Tentang gotong royong. Panjang sekali ya ini. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Ibu akan merangkum saja, tidak Ibu bacakan semua ya. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat ya. Kan pada dasarnya setiap orang tuh tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain ya. Berarti manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Satu, melihara ketertiban dan keamanan di bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Ya, itu hidup rukun, terus menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, ras ataupun agama. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul. Lalu mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga jenis tanggung jawabnya yaitu meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi ya, tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa dan negara ya.
Oke, lalu di sini ada yang menulis di halaman 111, yaitu buatlah kesimpulan dari bacaan tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Kita buat kesimpulan ya. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menghilangkan tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, itu dia ya. Lalu kita ada ayo mengamati ya, lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan musyawarah dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Amati sikap warga dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya. Amati pula sikap warga yang pendapatnya tidak diterima sebagai putusan. Nah, kalau ibu pernah mengamati, jadi ibu akan memberikan hasil dari pengamatan ibu yang sudah ibu amati ya. Misalnya kalian buat sendiri ya. Kan beda-beda setiap tempat tinggal. Musyawarah di tempat tinggal saya berjalan lancar dan dapat mencapai mufakat karena para warga bisa saling menghargai dan menerima pendapat orang lain, misalnya seperti itu ya. Tanggung jawab seorang warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Oke, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu dalam bidang ekonomi, misalnya hubungannya perdagangan, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan. Jadi interaksi juga bisa ditemui di pasar, supermarket dan sebagainya. Yang kedua itu bidang politik. Kalau bidang politik itu lebih ke menjalankan kekuasaan negara, kepentingan politik ya, kepentingan keamanan dan pertahanan ya. Lalu bidang sosial budaya lebih ke organisasi, bahasa, religi, seni ya. Itu bidang-bidang interaksi sosial budaya. Lalu bidang moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tentu, berarti lebih ke sikap ya, etika, attitude ya. Lalu berdasarkan yang tadi bacaan tadi ada di bacaan, kamu silakan baca nanti di buku paket ya di halaman 113 ya. Kita langsung ke halaman 114, yaitu mencoba menuliskan bentuk interaksi dalam kolom berikut ini ya. Yang pertama, bentuk interaksi yang pernah saya lakukan. Satu, dalam bidang ekonomi, ini menurut ibu ya. Satu, membayar barang belanjaan di kasir, ya pasti di kasir dong. Yang kedua, membeli pulsa elektronik di konter. Terus kita melakukan transaksi jual beli online atau di all shop ya. Lalu tawar menawar di pasar. Tentunya kamu sudah pernah melakukan itu dan ibu pun pernah melakukan itu. Yang kedua dalam bidang politik. Yang bidang politik yaitu yang sudah kamu lakukan, misal nih musyawarah kelas, terus orasi pemilihan ketua kelas, aktif dalam organisasi kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas ya. Lalu untuk bidang sosial dan budaya yaitu belajar tari tradisional, menggunakan bahasa daerah, mengikuti kerja bakti, bersih desa ya, dan melestarikan kebudayaan bangsa ya, itu udah jelas. Yang keempat bidang moral, memuliakan kedua orang tua, sopan santun, jujur, menghormati dan menghargai guru. Ini lebih ke sikap ya anak-anak kalau untuk bidang moral ya. Oke, materi dari ibu singkat, padat, dan semoga bisa jelas juga ya. Mungkin kalau ibu ngomong kecepatan, gaya ibu bicara seperti ini, yang mungkin kalian bisa diputar berulang-ulang ya video ini supaya kamu bisa mengerti dan memahami apa yang sudah ibu sampaikan. Ibu berharap video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya, apalagi dalam masa pandemi ini kita sangat membutuhkan banyak informasi dan pembelajaran dari berbagai sumber. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran di tema 4, tema 3 di PB3 berikut. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat, tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker, dan melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Oke, see you on the next vlog ya. Mohon maaf bila ibu ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.